Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari Senin ini kita kembali melanjutkan kajian kita sunnah-sunnah harian, di mana yang lalu kita telah bahas 10 sunnah-sunnah, mulai dari bangun tidur, qada hajat, menggosok gigi, berpakaian, bersisir, dan seterusnya. Hingga akhirnya kemarin kita telah membahas terkait dengan sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan ketika kita akan keluar rumah, terutama bagi perempuan. Untuk sore hari ini, insyaallah kita akan bahas sunnah-sunnah yang terkait dengan perjalanan ataupun di jalan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di jalan, atau ketika kita, baik kita waktu itu sedang berjalan maupun sedang berada di pinggir jalan. Mungkin ketika itu kita sedang berbicara, ngobrol dengan seseorang, dan itu ada di pinggir jalan. Untuk hal ini syariat Islam mengaturnya, sehingga ketika kita berada di jalan, kita tidak melanggar norma-norma yang telah ditentukan dan dituntun oleh syariat kita. Dan itu semua kembali maslahatnya untuk diri kita dan untuk orang lain. Jangan sampai apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu memudaratkan, merugikan diri kita, apalagi sampai merugikan orang lain. Para pemirsa dimanapun Anda berada, perkara pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita berada di jalan, ketika kita sedang berjalan, kita lihat ada sesuatu ini dapat mengganggu para pengguna jalan. Mungkin ada batu atau kayu yang melintang, atau mungkin kita lihat ada paku, di mana ini paku kalau mengenai ban orang yang melintas akan mengalami kebocoran. Apa yang kita lakukan? Sikap apa yang kita lakukan ketika kita melihat seperti itu?
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 63 cabang. Dalam riwayat yang lain, bid'u wa sab'una syu'bah. Ada 73 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, yang paling istimewa, dia adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan umum. Apa saja gangguannya? Ikhwah, coba perhatikan. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya menyingkirkan gangguan, sesuatu yang mengganggu pengguna jalan dari jalan raya, itu merupakan tingkat keimanan, cabang keimanan yang paling rendah. Oleh karena itu, ikhwah, kalau ada seorang yang melihat sesuatu yang mungkin mengganggu, ada potensi untuk mengganggu orang yang lewat, namun kita biarkan saja, ya, atau kita mikir yang penting bukan saya yang terganggu, atau kita lihat ada kayu yang di situ ada pakunya, kita lihat ada kayu yang ada pakunya, kita tahu ini kalau digilas oleh ban mobil atau ban apa aja, dia akan bocor, ban akan bocor. Tapi kita mikir, yang penting bukan saya yang kena, yang orang lain bodoh amat misalnya. Coba perhatikan, di mana letak imannya ini lagi? Di tingkat mana lagi? Sementara tingkat yang paling rendah adalah kalau kita melihat ada yang mengganggu, kita singkirkan, itu tingkat yang paling rendah. Terus kalau ada yang mengganggu di jalan, kita cuekin, itu tingkat mana lagi, ikhwah? Nggak tahu kita, di mana tingkatnya lagi nih? Berarti Masya Allah. Itulah menunjukkan keimanan kita. Itu masih mencuekin ya, masih mencuekin. Gimana lagi kalau malah dia yang meletakkan gangguan itu? Misalnya dia buang sampah di tengah jalan. Kan ada, kita lihat di daerah-daerah, ya di kota-kota juga sih ada, buang sampah di tengah jalan. Dia ambil plastik, sampah rumah tangga dia, kemudian ketika di jalan dia tendangkan supaya ya ke tengah jalan. Yang penting sampahnya sudah beranjak dari rumahnya. Astagfirullah. Ini di tingkatan mana lagi ini? Sedangkan kita menyingkirkan gangguan itu saja, keimanan kita yang paling rendah. Cuek aja kita. Itu di bawahnya malah kita yang membuat. Allahu Akbar, nggak tahu lagi kita di mana itu. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, tinggal kita ini kira-kira di mana sih letaknya? Ya, di mana sih letaknya iman kita ini? Kalau kita lihat misalnya ada orang yang sengaja dia turun mobil, dia lihat ada batu, kemudian dia singkirkan batu tersebut dari tengah jalan, atau dia lihat ada kayu, dia singkirkan, sengaja dia turun dari sepeda motornya, sengaja dia turun dari mobilnya. Jangan kita katakan ini orang nggak punya kerjaan, terlalu empati. Ikhwah, itu menunjukkan keimanan, itu menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Jangan dikira nggak ada gunanya atau apa sekarang yang orang mengatakan pencitraan. Hendak ikhwatiddin, itu merupakan menunjukkan tingkat keimanan dia. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu merupakan tingkat keimanan yang paling rendah. Hadis lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alai sadaqah. Setiap persendian tubuh kita ini itu harus disedekahi. Di antaranya bagaimana ikhwah? Wa tumitul adza 'anit thariq sadaqah. Kamu menyingkirkan gangguan dari jalan, itu merupakan salah satu jenis sedekah. Ikhwah, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang. Setiap orang bisa mendapat peluang sedekah. Walaupun orang yang tidak punya uang sama sekali, yang tidak punya harta sama sekali. Karena sedekah itu tidak harus uang. Sedekah itu ada yang hakiki, ada yang maknawi. Apa itu yang maknawi? Ini dia, ikhwafiddin. Kita singkirkan gangguan dari jalan, itu merupakan sedekah. Kita sedang mensedekahkan setiap persendian yang sedang kita pergunakan setiap hari. Janganlah sampai kita uang tak ada, tidak bisa sedekah. Sedekah maknawi juga tak pandai, bahkan tak berminat. Astaghfirullah. Oleh karena itu ikhwatiddin, menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga merupakan sedekah. Hadis lain, ya, hadis lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Barzakh, di mana seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang, ya Rasulullah, tunjukkan aku apa yang bermanfaat untukku. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya, apa yang paling bermanfaat aku lakukan dalam kehidupanku? Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'zil adza 'anit tariqin nas." Singkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Singkirkan gangguan itu, agar para pengguna jalan tidak terganggu dengan gangguan-gangguan itu. Apa saja ikhwatiddin, seperti yang kita katakan tadi. Apakah itu batu, apakah itu paku, apakah kayu, atau apapun dia, ya, yang bisa merugikan para pengguna jalan. Selanjutnya ikhwah, hadis lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bi ghasnil syajarah ala dhahri tariq. Ada seorang, kata Rasulullah, ketika dia melintas, dia lihat ada cabang kayu, cabang pohon, ada pohon yang melintas. Ya. Ada pohon yang melintang di jalan. Saya ulangi, ada seorang yang melintas atau seorang berjalan. Dia lihat ada kayu yang melintang di jalan. Apakah pohon, ya, atau apalah, apakah ranting pohon yang jatuh ke jalan? Kan biasa tuh kalau kita misalnya ketika ada hujan lebat, kemudian angin kencang, kemudian pohon-pohon di pinggir jalan tuh patah, kemudian melintang di tengah jalan, sehingga membuat orang yang melintas, membuat orang tidak bisa melintas atau minimal terganggu dengan kayu tersebut, atau membuat jalan macet gara-gara kayu tersebut misalnya. Kemudian apa yang dilakukan orang ini? Ya. Faqala, kata orang ini yang melintas tadi, wallahi la unhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim, demi Allah. Demi Allah, aku akan singkirkan kayu ini dari jalan. Jangan sampai dia mengganggu para pengguna jalan. Fa'adkhulul jannah. Akhirnya dia masuk surga. Insyaallah. Ikhwah. Ternyata keikhlasan seseorang itu bisa memasukkan dia ke dalam surga.
walaupun dengan amalan yang kita anggap sepele. Benar kata para ulama kita. Rubba amalus saghir tu'azzimhun niyah. Bisa saja amalan kecil, tapi dengan niat, ketulusan niat, hanya mengharap ridho dari Allah, ini amalan menggunung pahalanya luar biasa. Wa rubba amalan kabir tusaghiruhun niyah. Bisa saja amalan besar, haji misalnya, ya. Haji itu kan besar, agung ibadah haji. Dia menjadi kecil gara-gara niat, atau bahkan tidak ada nilai sama sekali. Perhatikan ikhwatiddin, orang ini masuk ke dalam surga dikarenakan apa? Dengan ketulusan hatinya, dia singkirkan ranting kayu yang mengganggu jalan, yang melintang di jalan. Insya Allah. Makanya ikhwatiddin, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Jangan anggap sepele dengan amalan. Jangan anggap sepele dengan satu amalan, karena kamu tidak tahu amalan mana yang memasukkan kamu ke dalam surga. Tak tahu. Makanya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Laksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Jangan anggap sepele dengan satu amalan. Mungkin para pemirsa masih ingat kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Seorang pelacur dia. Kalau boleh kita katakan, ya sampahnya masyarakat lah itu pelacur. Kemudian hewan yang diberi minum, anjing. Najis besar. Di mana air liurnya itu kalau mengenai bejana kita, dicuci sampai 7 kali. Ulahunna biturab. Yang salah satunya dengan tanah. Itu anjing. Jadi yang memberikan minum seorang pelacur, yang diberi minum seekor anjing. Tapi ternyata dengan ketulusan dia, Allah masukkan dia ke dalam surga, si wanita pelacur tersebut. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyakum. Jadi jangan anggap sepele dengan satu amalan. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajarati qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Sungguh aku melihat seorang yang kesana kemari dalam surga. Masya Allah. Kita ikhwatiddin dalam surga terserah mau ngapain lagi. Tinggal mau ingin apa. Mau ingin buahan, buahnya datang. Bukan kita yang mencari. Ya. Wadanal jannat dan. Jadi ikhwatiddin, apa yang kita inginkan ada dalam surga. Dia ini Masya Allah berkeliling di surga. Dia pergi ke sana kemari bersenang-senang dalam surga. Tahu nggak apa sebabnya orang ini masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? Itu dikarenakan dia pernah memotong pohon yang melintang. Jadi pohonnya tumbang, melintang di jalan sehingga mengganggu orang yang lewat. Dia inilah yang memotong pohon tersebut, ya, dan menyingkirkannya dari tengah jalan. Insya Allah, satu amalan yang mungkin banyak orang menganggap sepele. Ikhwatiddin, para pemirsa dimanapun Anda berada, cobalah. Ketika kita melintas satu jalan, ya semua kita saya kira hampir setiap hari lah kita menempuh sebuah perjalanan. Ya perjalanan pendek atau perjalanan panjang. Mungkin kita ketika itu berjalan ke kedai ya mungkin hanya mau beli gula. Kita lihat di jalan ada paku, singkirkanlah ikhwatiddin, singkirkanlah. Itu menunjukkan keimanan kita. Kita lihat ada batu, yang dalam pikiran kita ini batu, kalau dibiarkan ini akan membuat celaka. Udah singkirkan. Apalagi misalnya, ya kita lihat ada duri misalnya, wah ini duri, ada duri kelapa sawit misalnya, atau duri pohon salak itu kan besar-besar tuh duri. Ini kalau terpijak seorang muslim,
bisa melukai kakinya, singkirkan. Masya Allah. Semoga antum, semoga kita yang melakukannya, Allah masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Itulah yang pertama yang perlu kita perhatikan. Menyingkirkan gangguan apa saja dari jalan, sehingga tidak mengganggu para pengguna jalan. Yang kedua, ikhwafiddin, ya, yang kedua, tadi kan menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu orang pengguna jalan. Yang kedua, berarti kebalikannya, jangan meletakkan sesuatu yang bisa mengganggu orang jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ittaqul la'inain. Takutlah kalian dengan dua hal yang terlaknat. Dua hal yang dilaknat. Bagi siapa yang melakukan hal ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yaitu mereka yang qada hajat di jalan umum dan yang qada hajat di tempat orang-orang, tempat teduhan orang-orang. Ikhwah, kalau sudah Rasulullah mengatakan dilaknat, itu tandanya dosa besar, bukan dosa kecil. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang melakukan qada hajat, buang hajat di jalan, Masya Allah billah min dzalik. Coba bayangkan, kita melintas jalan. Di pinggir jalan ada seonggok kotoran manusia. Apa yang ada yang sedang berkecamuk dalam pikiran kita? Tentu kita mengutuk, ini orang kurang ajar, ini orang kenapa? Oh begitu. Kita bisa mengutuk orang ini. Kok bisa-bisanya buang hajat di sini? Itu ikhwafiddin. Atau mungkin ada yang nggak buang hajat langsung sih. Dia buang hajat di plastik, dibuang di tengah jalan. Atau pempes anaknya dibuang tengah jalan. Astagfirullah. Terlaknat ini orang. Terlaknat ikhwafiddin. Cobalah pikir. Seandainya ada orang yang buang hajat tengah jalan, atau dia yang melakukan hajat, qada hajat langsung tengah jalan, atau di pinggir jalan, yang penting di jalan. Lantas ketika dia jalan, terpijak dia kotoran itu, apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak suka diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia tidak suka diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan orang lain seperti itu. Jangan. Orang juga tidak suka diperlakukan seperti itu. Makanya wajar kalau orang yang buang hajat di tengah jalan dilaknat oleh Allah. Setiap orang yang lewat akan mengutuk dia. Kemudian yang kedua, yang buang hajat di tempat-tempat teduhan, yang biasa diteduhan. Di mana orang biasa berteduh? Di bawah pohon, di halte. Ikhwah, Masya Allah. Berapa banyak sekarang halte-halte, aroma halte tempat nunggu bus itu aromanya aroma pesing. Dikarenakan halte dijadikan tempat buang hajat, tempat buang air kecil. Sehingga orang yang seharusnya bisa menunggu bus di situ dengan nyaman menjadi tidak nyaman gara-gara aroma pesing yang orang yang melakukan buang hajat di situ. Bahkan ada yang tega-teganya di sudut sana dia buang hajat tengah malam. Sehingga orang nggak bisa lagi menggunakan tuh halte. Astagfirullah. Ikhwafiddin, hati-hati. Ya, hati-hati. Banyak loh. Ya, banyak sekali halte-halte yang seperti ini.
Aromanya memang aroma, jadi aroma WC jadinya. Itu tempat tuduhan. Itu tempat tuduhan. Orang memang sengaja berteduh di situ. Pemerintah sengaja membuat untuk tempat berteduh sekaligus menunggu bus yang akan menjemput dia. Itulah guna halte itu. Ya, makanya hati-hati. Atau di pohon, di bawah pohon. Intinya tempat orang yang biasa berteduh dari panas, ya panas orang berteduh di pohon. Maka janganlah buang hajat di sana. Baik buang hajat besar maupun buang hajat kecil. Jangan. Ya. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum ittaqul la'inain. Hati-hati kalian, jauhi kalian dengan dua hal yang terlaknat. Di antaranya tadi apa? Yaitu buang hajat di jalan. Yang ketiga yaitu terkait dengan kalau kita di jalan itu kan banyak yang dia lihat, apalagi kita di Indonesia. Astagfirullah. Di Indonesia ini ikhwah, masih banyak orang-orang, kaum akhwat kita, kaum perempuan yang membuka auratnya. Ya. Yang membuka auratnya, terutama di perkotaan, apalagi mereka yang suka berjalan di mall. Banyak sekali di sana aurat yang terbuka. Jadi bagaimana kalau kita berada di jalan, ya kan kita ketika kita mau pergi kerja, mau nggak mau kan harus dari jalan. Maka ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ya, tundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Mu'minun. Surat An-Nur, ya, surat Nur ayat 30, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin ya Muhammad agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujanna. Jadi ada dua ya. Katakan juga kepada kaum wanita mukminah agar mereka tundukkan pandangan dan jaga kehormatan mereka. Menundukkan pandangan. Ya kecuali kalau seandainya akan berbahaya, dia tundukkan begitu sampai nabrak tiang listrik, itu berarti tentu kurang tepat nunduknya. Menunduk di sini ikhwafiddin bukan harus menunduk sampai nggak tahu kita jalan depan. Artinya kita jangan lihat, upayakan. Ya kalaupun terlihat sekali, ya alihkanlah. Ya. Jangan sekali tapi lama ya, sekali tapi jangan. Sekali tapi lama itu berdosa. Ya. Tapi kalau terlihat itu kan sudah di luar apa keinginan kita, terlihat langsung begitu. Karena ikhwafiddin, lelaki mana yang nggak suka dengan wajah wanita yang jelita, dan wanita mana juga yang nggak suka dengan wajah laki-laki yang tampan. Itu sudah kudrat, makanya tundukkan pandangan. Dan itu banyak kita terjadi ketika kita berada di jalan. Apalagi kita berada di mobil nih, bapak di mobil atau sepeda motor, di depan kita ada perempuan yang pakai rok mini, pahanya hanya seperempat tertutup, sisanya kelihatan. Sementara kita berada di belakang dia, sepeda motor kita berada di lampu merah. Menengok ke depan, aurat perempuan, menengok ke kiri juga ada aurat juga. Jadi gimana ya, berusahalah. Fattakullah mastata'tum. Ya, bertakwalah semampu kalian. Upayakannya kemana lah kira-kira begitu. Demikian. Dan jangan ada yang mengatakan, aduh benda bagus depan ini. Jangan nih Khofiddin. Bisa mengurangi pahala puasa loh. Ya. Aduh mubazir nih kalau nggak dilihat. Tidak ada. Itu bisikan setan yang mengatakan mubazir itu. Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, iyyakum wal julusu alat turuqat. Jangan kalian duduk di pinggir-pinggir jalan. Jangan nongkrong di pinggir jalan. Ya, jangan nongkrong di pinggir jalan. Kadang-kadang kan anak-anak muda di pinggir jalan nongkrong, ya, ngobrol begitu.
sambil lihat orang lewat. Ya, kata Rasulullah, iyyakum wat-turuqat, jangan kalian nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Qalu ma lana buddun, ya Rasulullah, hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, enggak bisa ya Rasulullah. Ya, kami enggak bisa ninggalkan itu tempat kami bertemu, tempat kami ngobrol. Jadi sepertinya memang tempat pertemuan mereka lah itu. Lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in abaitum ilal majalis fa'atu tariqah haqqah. Kalau memang kalian nggak mau meninggalkan itu, ya, tetap kepingin nongkrong juga di pinggir jalan, maka penuhi syarat-syarat jalan, hak jalan itu penuhi. Qalu wa ma haqquha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa hak-hak jalan itu? Biar kami bisa memenuhinya, ya. Sebab kalau udah hak namanya berarti kan kewajiban. Kalau kita tidak memenuhi hak berarti kita berdosa. Makanya ternyata jalan pun punya hak yang harus kita tunaikan. Kalau memang kalian bersuka ataupun tidak bisa meninggalkan nongkrong di pinggir jalan, ya, jadi laksanakan hak jalan itu sendiri. Qalu wa ma haqquha ya Rasulullah? Apa hak jalan itu ya Rasulullah? Apa kata beliau? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. 1, 2, kafful adza, jangan ganggu orang. Kan ada sebagian orang nongkrong di pinggir jalan, orang lewat malah dilempari mercon. Ya, apalagi nantilah mau dekat-dekat Id, dilempari mercon supaya orang terkejut yang pengguna jalan malah ketawa tercikik-cikik. Ikhwah, coba bahagia di atas penderitaan orang lain, bahagia di atas ketakutan, keterkejutan orang lain. Ini haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Atau mereka melakukan prank, kalau sekarang itu prank apa frank nggak tahu saya itu. Demikian, hanya untuk tertawa-tertawa, mengejutkan orang, apalah namanya. Ikhwah, itu haram, hukumnya haram. Tak dibolehkan. Jangan mengganggu orang. Kaful adza. Termasuk juga anak-anak muda. Ada yang lewat, cewek lewat misalnya, atau akhwat lewat, diganggu, diganggu. Mengganggu pengguna jalan. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Apa saja yang mengganggu orang melintas itu haram hukumnya. Apa saja. Jadi tadi syarat jalan yaitu nundukkan pandangan. Kemudian jangan mengganggu orang yang melintas. Jangan sampai orang yang melintas nggak nyaman gara-gara kita nongkrong di situ. Ikhwah, bukankah banyak terjadi, ya, anak-anak gadis ataupun kaum wanita, mereka ingin melintas jalan tersebut, tapi gara-gara banyak anak muda nongkrong di situ, yang mereka nggak nyaman kalau melintas di depan mereka, di depan anak-anak muda ini. Itu kan tandanya mengganggu sudah. Ini jalan umum, gara-gara Anda nongkrong di situ bersama kru Anda, bersama konco-konco Anda, nggak nyaman orang lewat, berarti Anda tidak memberikan hak jalan. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Kalau sampai kita ngumpul di pinggir jalan membuat orang yang melintas nggak nyaman dengan kita di situ, maka kita nggak boleh di situ. Karena hak jalan, jangan mengganggu orang yang melintas. Kemudian yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Ya, karena mereka yang duduk, yang melintas itu jalan. Umumnya kan yang melintas, yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ya balas salam orang. Pada zaman Rasulullah kan selalunya mereka absus salam di antara mereka. Selalu ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini orang nongkrong di pinggir jalan. Di jalan tentu banyak orang yang melintas. Itu sahabat melintas, setiap kali melintas satu orang assalamualaikum. 2. Mungkin dalam satu menit itulah berapa orang yang mengucapkan salam karena mereka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bagaimana? Jangan bosan menjawab salam. Alah, jawab saja pun dari tadi. Jangan. Nah kalau sekarang mungkin lah ya kan, satu-satu orang mengucapkan salam. Tapi zaman sahabat, setiap yang melintas mengucapkan salam. Dalam 1 menit ada 10 orang yang melintas. Iya, mereka wajib menjawab salam. Jangan malas, jangan
Aduh capek dah. Kalau capek, letih menjawab salam, jangan nongkrong di pinggir jalan. Cari tempat lain. Nongkrong di rumah Anda. Begitu ikhwatiddin. Ya. Jadi jangan merasa capek menjawab salam. Raddus salam. Ya, raddus salam. Jawab salam. Wal amru bil ma'ruf. Amar ma'ruf. Wan nahyi 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Jadi kalau ada orang yang nongkrong di pinggir jalan nih, ada mbak-mbak lewat pakai rok mini misalnya, itu harus ada satu orang ngasih tahu, Mbak, nggak boleh loh Mbak, maaf ya Mbak, ini nggak boleh, ini berdosa, ini aurat. Harus ada, nggak bisa lewat gitu aja. Ya, sanggup nggak Anda? Wahai para orang-orang yang hobi nongkrong di pinggir jalan, sanggup nggak melaksanakan hak ini? Kalau nggak sanggup, silahkan beranjak dari sana. Ustadz, tempatnya cozy, mau cozy sebagai apapun, ya, nggak boleh nongkrong di situ kalau kita nggak sanggup melaksanakan haknya. Apa tadi haknya? Tundukkan pandangan, kemudian kaful adza, jangan ganggu orang lewat, raddus salam, yaitu menjawab salam, amar ma'ruf, menyuruh berbuat ma'ruf, dan melarang kemungkaran. Ada 5. Itu haknya. Jadi silakan yang memang kepengen mereka hobinya nongkrong di pinggir jalan, silakan tapi laksanakan hak ini. Ini hak. Kalau seandainya tidak sanggup, silakan cari tempat nongkrong yang lain. Jangan di pinggir jalan, entah di pinggir hutan lah, entah di rumah lah, entah di mana lah, serahkan. Itu ikhwatiddin. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Hidayatus sabil. Ini kalau kita lagi di jalan, ada yang nanya, Bang, alamat ini di mana Bang? Beritahu dengan alamat yang benar. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau tahu, katakan tahu. Berikan alamat yang benar. Arahkan arahan yang benar. Jangan nggak tahu, katakan tahu. Ya mungkin salah seorang pemirsa pernahlah mengalami disesatkan oleh orang yang menuju jalan. Ya, termasuk saya. Saya mencari alamat, satu hari saya mencari alamat satu masjid. Saya bertanya ke tukang beca. Harapan tukang beca kan ngerti daerah tersebut. Bang, alamat ini di mana Bang? Oh terus, Bapak terus. Nah, sampai di sana saya tanya, Mbak, alamat ini di mana? Oh Bapak ke sana terus loh. Tadi yang mengatakan ke sana terus, yang sana mengatakan terus ke sana. Ini mana sebenarnya alamatnya? Apa enggak kita bisa jengkel? Apalagi waktu itu panas luar biasa ikhwatiddin. Dan sepeda motor. Ikhwah, kalau kita tahu alamat, tuntun mereka ke arah yang benar. Sana Pak, nanti sampai sana, kalaupun kita nggak bisa mengantarkannya, tuntun dia sampai sana, coba tanya di sana lagi Pak. Begitu. Daerah sana biasanya. Begitu. Kalau kita nggak tahu, kata nggak tahu. Jangan kita nggak tahu, kemudian kita sok tahu. Yang lebih parah, dia tahu, tapi dia sengaja mau menyesatkan ini orang. Na'udzubillah min dzalik. Ini dosa ikhwatiddin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan syarat orang yang mau nongkrong di pinggir jalan. Apa diantaranya? In abaitum illa an tajlisu fahdus sabil. Apabila kalian berat untuk tidak nongkrong di pinggir jalan, maka fahdus sabil, tunjukkan jalan orang yang minta petunjuk. Tunjukkan di mana tempatnya. Kemudian waraddus salam, jawab salam, balas salam, wa'inu al-madlum, dan tolong orang yang terzalimi. Misalnya nih, kita lagi nongkrong pinggir jalan nih. Ada seorang yang dipukuli misalnya. Kita bantu itu yang dipukuli. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan unzur akhaka adh-dhalim wal madlum? Bantu saudaramu yang zalim, yang menzalimi dan terzalimi. Sahabat pernah bertanya, "Loh, kalau membantu yang terzalimi okelah. Gimana ya Rasulullah membantu orang yang menzalimi?" Kata Rasulullah, kamu halangi dia dari berbuat zalim. Itu berarti kamu sedang membantu dia, membantu orang yang sedang
membantu orang yang menzolimi. Halangi kezolimannya. Demikian ikhwah. Jadi tunjukkan ya, tunjukkan. Bantu orang yang terzalim. Misalnya apa lagi ya? Ada orang kecopetan, kita tahu tuh dikejar, kita tahu tuh orangnya. Bantu. Ya. Bantu orang yang kecopetan tersebut. Jangan dibiarkan tuh copet. Jangan sampai kita juga minta fee dari pencopet. Bang, boleh kita mencopet di sini? Ya, silahkan, tapi kasih sekian persen ya. Hanafi katanya. Minta persentase. Na'udzubillah min dzalik. Ini berdosa. Ya. Berdosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadallal tariq sadaqah." Orang yang menunjukkan alamat dan menunjukkan jalan itu merupakan sedekah. Selanjutnya ikhwah, khusus untuk perempuan. Ya. Khusus untuk perempuan, mereka tidak boleh jalan di tengah jalan kalau di situ ada kaum laki-laki. Ya. Tidak boleh. Mengapa demikian ikhwafiddin? Dahulu jalan itu kan memang banyaknya pengguna jalan itulah berjalan kaki. Ya jarang-jarang orang mengendarai kuda atau unta, kecuali kalau mereka mau keluar. Karena kota waktu itu juga kota-kota kecil ya, yang bisa dicapai dengan jalan kaki. Tapi kalau seandainya berpapasan perempuan dengan laki-laki, yang perempuan ini jangan nantang. Jangan sampai laki-laki yang nyingkir. Jadi gimana? Perempuan yang nyingkir pinggir jalan. Masya Allah, adab Islam luar biasa. Ya. Coba bayangkan kalau ada perempuan nantang begitu depan kita laki-laki. Depannya laki-laki, kan kita katakan, aduh ini serem nih perempuan nih. Begitu. Coba dia yang ngalah, dia yang ke pinggir. Menunjukkan nih Masya Allah perempuannya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lin nisa wasatut tariq." Wanita tengah jalan itu bukan untuk kaum wanita. Tengah jalan untuk kaum laki-laki. Ya kalau sekarang ini kan nggak seperti itu lagi kondisinya. Nggak lah pula kita katakan yang perempuan pinggir-pinggir jalannya naik mobil dia pinggir-pinggir. Dah, ya. Ini ceritanya kalau memang jalan itu seperti yang dahulu. Ya bisa juga sih kalau seandainya kita berjalan di trotoar tuh, ya ada perempuan dan laki-laki, ya yang menyingkir tuh perempuannya bukan laki-lakinya, ya yang menyingkir perempuannya bukan lelakinya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, qala sallallahu alaihi wasallam zajiran nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela kaum wanita yang enggak mau mengikuti aturan seperti itu. Apa kata beliau? Ista'khirna, kalian nyingkir, kata Rasulullah. Fa innahu laisa lakunna an tuhaqqiqna tariq. Bukan hak kalian itu. Bukan hak kalian tengah-tengah jalan. Alaikum nabi hafati tariq. Jalanlah kalian di pinggir-pinggir jalan. Kemudian ikhwatiddin terakhir yaitu kita para pengguna jalan ataupun kita yang berada di jalan. Kalau di sana ada rambu-rambu, ya, kalau di sana ada rambu-rambu lalu lintas, taatilah rambu-rambu lalu lintas tersebut. Seperti kita melihat ada traffic light, ada lampu merah, hijau dan kuning dan hijau. Hijau berjalan, kuning siap-siap berhenti atau siap-siap berjalan, merah berarti berjala, merah berarti berhenti. Jadi taatilah ini. Para ulama seperti Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, dan masyayikh ketika ditanya apa hukumnya mematuhi rambu lalu lintas ini, mereka katakan wajib. Karena itu termasuk dalam rangkaian taat kepada ulil amri. Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan para pemimpin kalian dan atau para pemerintah kalian. Kita mentaati pemerintah kita selama mereka tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Karena la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Sungguhnya ketaatan itu hanya untuk yang kebaikan.
Ya, selama tidak menyuruh mereka para pemerintah tidak menyuruh berbuat maksiat, kita wajib mentaati, termasuk rambu-rambu lalu lintas. Dan itu semua juga maslahatnya kembali kepada kita. Jangan ada yang mengatakan, aduh lampu merah itu belum merah tuh masih merah jambu misalnya. Ya, kita lintasi saja. Anda sedang akan mencelakakan diri Anda. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Wala tulqu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Makanya patuhilah rambu-rambu lalu lintas tersebut. Merah berhenti. Enggak ada merah jambu. Ya. Yang ada merah tua yang ada. Merah berhenti. Hijau, kuning siap-siap jalan. Hijau jalan. Kemudian kuning siap-siap berhenti, merah berhenti. Demikian ikhwatiddin, ya. Itu untuk keselamatan kita. Demikian rahimanillahu wa iyyakum. Intinya wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas tersebut. Allahu a'lam bissawab. Itu saja sunnah-sunnah yang terkait dengan jalan. Ya, baik pengguna jalan, orang yang melintas, orang yang nongkrong di pinggir jalan. Semoga ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa dan pendengar yang bertanya, silakan layangkan pesan Anda ataupun pertanyaan Anda di nomor kontak 0895 6113 27778. Saya ulangi 0895 6113 27778. Ya, kirimkan pertanyaan Anda di 0895 6113 27778. Baik, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah orang yang berzina di bulan Ramadan siang atau malam wajib membayar kafarah seperti suami istri yang jima di siang hari? Ikhwah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan yang penuh hikmat, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap perbuatan baik. Melipat gandakan pahala yang amalan baik yang kita lakukan. Berarti jangan malah kita kebalikannya. Kita malah buat dosa. Di saat setan-setan sedang dibelenggu oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian puasanya. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabun nar. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin. Dibelenggunya setan-setan. Ikhwah, di Ramadan ini dibelenggu setan. Di saat seperti itu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya mudah masuk neraka di bulan Ramadan ini. Dan jauh kita dari mudah masuk surga di bulan Ramadan ini. Dan kita jauh dari neraka. Di bulan yang penuh berkah ini seperti ini, malah berzina. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Apa Anda setannya? Ikhwah, Anda telah mencoreng. Orang ini telah mencoreng. Ya, telah mencoreng keberkahan bulan Ramadan. Jadi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, taubat kepada Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah dia harus kafarah kalau dia melakukannya di siang hari bulan Ramadan? Maka hukumnya sama seperti suami istri yang melakukan hubungan intim. Dia memerdekakan hamba. Kalau tidak ada hamba, zaman sekarang ini mau cari hamba di mana? Yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak sanggup, maka it'amu sittina masakin. Dia kasih makan 60 orang miskin.
Itu dia. Ingat, ini bukan pilihan ya. Ini urutan. Hamba. Merdekakan hamba. Gak ada hamba, baru kita masuk ke puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau memang sudah gak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia beri makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Demikian ikhwatiddin. Ya. Dia juga harus melakukan kafarahnya. Tapi kalau seandainya dia lakukan, na'udzubillah, dia berzina di malam hari Ramadan, maka dia nggak kafarah. Tapi ingat, kalau ada hukum Islam tegak, jika si pelakunya ini yang sudah berumah tangga dihukum rajam sampai mati, ditanam badannya hingga setengah, tutup kepala, dilempar sampai mati. Itu kalau sudah berumah tangga. Laki perempuan sama. Kalau dia belum berumah tangga, masih lajang atau masih gadis, maka dia cambuk 100 kali. Cambuknya bukan cambuk 1, 2, bukan begitu. Dicambuk betul. Ya, makanya ada yang meninggal setelah dicambuk 100 kali, ikhwah. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau yang terkait dengan masalah kafarah, ya, kalau dia lakukan itu di siang hari, maka dia wajib kafarah. Tapi kalau dia melakukan di malam hari, maka tidak ada kafarah bagi dia. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari sahabat Sabda TV. Bismillah, gimana hukumnya bila istri lebih mementingkan anaknya dan melupakan tanggung jawabnya sebagai istri terhadap suami? Contoh, tidak melayani masalah ranjang. Barakallahu fiik. Ikhwah, dalam masalah ini nggak bisa jawabannya iya atau tidak, gimana atau gimana. Nggak begitu. Perhatikan ikhwah. Seorang laki-laki memang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang suami mengajak istrinya diranjang dan istrinya nggak mau, kemudian suaminya marah, maka si istri dilaknat malaikat sampai subuh. Betul. Apabila si suami mengajak istrinya untuk hubungan intim, padahal istrinya sedang berada di tanur, sedang buat roti, kalau kita sedang masak goreng, maka harus segera matikan kompor, segera penuhi ajakan suami. Itu dia. Tetapi ikhwafiddin, ya, pelaksanaannya tidak saklek seperti itu. Kita harus paham istri kita itu bagaimana. Ya. Ketika istri kita sedang melayani anaknya yang sedang nangis, di situ pula kita minta layani. Astagfirullah. Seorang suami harus paham gimana kondisi sang istri. Memang kita sebagai pemimpin, tapi kita juga harus paham dengan istri kita. Harus paham. Kita punya hak, tapi ingat, bukankah Rasulullah SAW mengatakan khairukum khairun li ahli, sebaik-baik kalian yaitu orang yang terbaik untuk istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik untuk istriku. Artinya standar di antara standar penilaian seorang itu baik dan tidak baik adalah apa? Ikhwafiddin, yaitu bagaimana sikap dia terhadap istrinya. Baik dia terhadap istrinya, bagus muamalah dengan istrinya, perhatian dia, maka orang seperti ini orang yang terbaik. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, masalahnya bukan boleh nggak boleh. Perhatikan dalam praktiknya, kita lihat istri kita yang sibuk. Ketika itu dia sedang menggoreng ini, kalau nggak gimana untuk sarapan kita, kemudian kita kata, sini kalau sini aku mau kepingin dulu. Apakah seperti itu selesai? Ikhwah, tidak. Ya, memang bagi istri ya wajib dia kalau sudah dia dipanggil oleh suaminya. Tapi suami harus pengertian dengan kondisi sang istri. Harus paham dia, ikhwah. Istri sedang cebokin anaknya, sedang ganti popok anaknya, atau sedang bobokkan anaknya, si suami maksa, kau pilih dia atau aku. Astagfirullah. Ini bukan pilihan. Ya, ini bukan pilihan. Coba Rasulullah SAW, apa kata Aisyah ketika ditanya,
Apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau di rumah? Apa kata Aisyah? Kana fi mihnati ahli. Dia membantu kerjaan istrinya. Memang masak bukan tugas kita. Nyapu rumah bukan tugas kita. Tugas istri. Tapi orang yang suami yang terbaik, dia bantu itu. Ya. Tugas istri itu bukan masalah yang ringan. Istri juga punya tugas yang berat, ikhwah fiddin. Makanya ketika suami itu sebagai qawwam, pemimpin, maka yang harus perhatikan pertama apa? Yaitu at-tarbiyah. Dia mendidik. Seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada yang dididik. Kemudian apa lagi, ikhwah fiddin? At-tarbiyah, kemudian al-himayah, perlindungan. Terutama dia harus melindungi istrinya dari api neraka. Di samping dari hal-hal yang lain yang memudaratkan. Yang ketiga, ar-riayah, perhatian. Rasulullah SAW ketika berangkat dengan istrinya ke Mekah untuk melakukan haji, di tengah jalan Aisyah radhiyallahu anha menangis. Rasulullah tanpa tanya langsung sudah faham. Ahid anufisti anti, kamu sedang haid ya. Padahal Aisyah belum bicara sedikit pun, hanya nangis. Begitu seharusnya seorang istri, begitu seharusnya seorang suami, dia mengetahui kondisi istrinya. Jadi dalam masalah ini bukan masalah boleh nggak boleh, bukan begitu, ikhwah. Perhatikan, ya memang kalau dari sisi sang istri, ya, ketika suaminya mengajak segera. Tapi bagi sang suami, ketika dia ngajak istrinya, lihatlah kondisi si istri. Lihatlah, dia sedang repot apa tidak? Anak 5 kecil-kecil, sedang ngurus anak, yang ini kasih makan, yang sini lari, yang ini suami main HP. Astagfirullah. Ya, jadi cara hukum asal, iya, memang sang istri wajib melayani suami. Tapi suami, kalau dia menjadi seorang suami, ingin menjadi seorang suami yang standarnya tinggi, orang yang terbaik, maka perhatikan juga bagaimana kondisi sang istri pada saat itu. Kira-kira layak enggak kita ajak mereka untuk berhubungan intim dengan kondisi seperti itu. Demikian ikhwah fiddin, waktu kita sudah melewati ya. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan nih, nantilah ya, mungkin pada kesempatan lain bisa kita jawab. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah keimanan kita, terutama yang kajian hari ini, yaitu bagaimana kita di jalan, ya, kita bersama teman, gimana lah ya supaya kita di jalan itu benar-benar sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan, dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.